Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubati utawi iki iku bab nerangake tobat. Wan Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an, lan saking Abi Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, innallaha sak temene Allah taala iku maha luhur sapa Allah, iku ya besutu beber sapa Allah ya dahu ing rahmati Allah bilaili ing dalam waktu bengi liyatuba supaya tobat sapa musiun nahari wong kang gawe Allah ing dalam awan. Waya besutu lan beber sapa Allah ya dahu ing rahmati Allah bin nahari ing dalam waktu awan liyatuba supaya tobat sapa musiul laili wong kang gawe Allah ing dalam bengi hatta tatlu sehingga muncul apa asyamsu srengenge min maghribiha saking kulone syams. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Artinya dari Abu Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeberkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membeberkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari area barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah kiamat terjadi, maka tidak diterima lagi tobatnya seseorang. Hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran dari hadis ini adalah nomor 1, rahmat dan ampunan Allah kepada hambanya berlaku sepanjang masa, meskipun masa yang satu lebih baik dari masa yang lain. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka bahasa dan warna kulit. Ada yang hidung pesek, hidung mancung, mata lebar, mata sipit, agar saling mengenal, saling bersilaturahim. Allah pasti menyayangi semua umat ciptaannya tanpa pilih kasih. Oleh karena itu, untuk setiap umat Allah memberi kenikmatan dan aturan yang diajarkan oleh para Rasulullah, sehingga atau sesuai bahasa kaumnya, agar semua umatnya selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa setiap umat beragama tidak boleh merasa bahwa hanya agama yang dianutnya saja yang paling benar, karena semua ilmu termasuk ilmu agama berasal dari Allah. Semua agama mengajarkan tentang fitrah. Apapun nama agamanya, Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Yang berbeda adalah kadar keimanan dan ketakwaan umatnya tersebut. Yang nomor 2, anjuran untuk segera bertaubat ketika setelah berbuat maksiat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya segera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari manusia pernah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada makhluknya Allah. Setiap anggota tubuh manusia pernah melakukan kesalahan dan dosa. Mata sering melihat yang haram, lidah sering bicara yang tidak benar, berdusta, melaknat,
sumpah palsu, menuduh, membicarakan aib sesama muslim atau ghibah, ngerasani, mencela, mengecek, menghina, mengadu domba, memfitnah dan lain-lain. Tangan sering menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, mengambil barang yang bukan miliknya atau gosok, mencuri, memukul, bahkan membunuh atau melakukan kejahatan lainnya. Kaki pun sering melangkah ke tempat-tempat maksiat dan dosa-dosa lainnya. Dosa dan kesalahan akan berakibat keburukan dan kehinaan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat, bila orang tidak segera bertaubat kepada Allah. Setiap muslim dan muslimah pernah berbuat salah, baik dia sebagai orang awam maupun seorang ustadz, dai, pendidik, kiai, ataupun ulama. Karena itu setiap orang tidak boleh lepas dari istighfar atau minta ampun kepada Allah dan selalu bertobat kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 3, pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat, karena hal itu merupakan tanda kiamat. Allah Ta'ala senantiasa memberi ampunan di setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Dia selalu mendengar suara istighfar dan mengetahui taubat hambanya kapan saja dan gimana saja. Oleh karena itu, jika manusia mengabaikan perkara tentang taubat ini dan lengah dalam menggunakan kesempatan untuk mencapai keselamatan, maka rahmat Allah dan luas itu akan berbalik menjadi malapetaka, kesedihan dan kepedihan di padang mahsyar. Hal ini tak ubahnya seseorang yang sedang kehausan, padahal di hadapannya ada air bersih, namun ia tidak dapat menjamahnya, tidak dapat mengambilnya, tidak mau mengambilnya, hingga datanglah maut menjemput sesudah merasakan penderitaan haus tersebut. Begitulah gambaran orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka. Pintu rahmat sebenarnya terbuka lebar, tapi mereka tidak memasukinya. Jalan keselamatan sudah tersedia, namun mereka tetap berjalan di jalan kesesatan. Dan apabila tanda kiamat besar, kiamat kubro telah tampak, yakni matahari sudah terbit dari barat, kematian sudah diambang pintu, yakni nyawa sudah berada di tenggorokan, maka taubat tidak lagi terima. Demikian pelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.